Siapa yang gagal bayar di aplikasi Ada Kami? Ada Kami ini emang lucu-lucu nih desanya untuk menagih-menagih kalian. Ada nih nasabah yang dikerjai DC dengan cara kirim paket makanan. Oke, simak video ini sampai habis ya. Oke, jadi kali ini saya berbagi cerita ya. Mau berbagi cerita kepada kalian ya, kepada teman-teman tentang pinjaman legal nih dari Ada Kami. Sebelumnya saya pernah dapat cerita ya yang ada di grup gitu kan, yang sharing lah ke saya. Dia gagal bayar di Ada Kami, mau diancam mau dibunuh gitu kan. Nah itu salah satunya itu Ada Kami. Tapi ya pas disebutin aplikasi apa, ya si DC itu nggak nyebutin. Tapi sudah pasti dia Ada Kami karena dia cuma minjol di Ada Kami. Nah ini ada lagi nih gitu kan. Ini bukan hanya satu kasus aja ya, tapi beberapa banyak kasus orang yang kena chatting seperti ini, seperti mau dikirim makanan ke alamatnya gitu, soalnya nanti kita yang bayar. Itu kan lucu banget DC-nya gitu kan. Jadi kisahnya tuh ini bukan disamperin DC ya, melainkan ada DC yang barbar gitu ya, dikirimi makanan ke kantornya. Jadi dia dikirimi makanan ya ke kantornya dengan pembayaran di tempat, atau yang bisa disebut dengan COD lah gitu kan. Karena dia nggak tega ya dengan supir ojol itu, akhirnya mau nggak mau ya dia membayar dengan nominal yang lumayan banyak lah gitu kan. Si DC pinjol Ada Kami itu kirim paket makanan. Bukan hanya dikirim makanan, tapi juga meneror ke kantor menggunakan kata-kata kasar. Nah, pas ditanya ini dari pinjol apa, sama, dia cuma Ada Kami doang gitu kan. Karena dia merasa ini bukan dari pinjol manapun, karena dia hanya pinjol di Ada Kami. Jadi saat gagal bayar, pas DC yang ditanyain dari mana nggak dikasih tahu. Cuman dia intimidasi banget ya chattingannya ya. Dia ngasih tahu katanya mau begini begitu gitu kan. Pokoknya diteror lah, intinya si DC ini rese gitu kan, diteror. Jadi ibaratnya kayak mengerjai nasabahnya gitu kan. Jadi pada akhirnya si teman ini kan manajernya membela bawahannya gitu. Akhirnya dia melaporkan ke customer service Ada Kami untuk ngasih tahu nih kalau ini sudah keterlaluan gitu kan. Nah, buat kalian yang gagal bayar di Ada Kami ya, teror atau pinjol legal gitu, karena harus lebih waspada ya. Bukan berarti aman, karena zaman sekarang ini kalau kita perhatikan kelakuan legal itu sama-sama seperti kayak ilegal gitu, bahkan aneh banget gitu kan. Nah ini karena bentuk dia meladeni sih gitu ya, meladeni chatting dari pinjol dari DC ini gitu. DC juga manusia ya, kalau dia naik pitam juga dia bisa melakukan apa aja gitu kan, karena pekerjaan dia kan stres sebenarnya. Untuk menagih gitu kan stres juga sebenarnya, apalagi kalau misalnya yang ditagih sama-sama galak ya. Jadi akhirnya si DC ini ya naik pitam, akhirnya dia ngerjain lah gitu kan. Dan ini pelajaran ya buat kalian ya, untuk mengatasi hal seperti ini. Saya punya saran ya, paling utama kalian jangan pernah merespon DC ya, mau melalui chat mau melalui panggilan, nggak perlu ya, cukup sekali, bahkan nggak perlu lah. Kalau emang nggak punya duit, mending ngapain direspon. Nah ini nih, karena kalian merespon DC, akhirnya DC ngerjain kamu. Wah, orang ini gampang nih, mungkin dia kesel sama kamu gitu, mungkin kamu dihina sama DC, kamu hina balik dia. Namanya juga manusia kan gitu kan. Kalau perlu ganti nomor lah, hidup kalian juga akan santai kok gitu. Kalian bisa juga abaikan lah atau setting WA kalian agar tidak ada DC yang dikenal untuk menelpon kalian. Terserah lah kalian mau settingan HP kalian mau seperti apa, mau aplikasi get kontak lah atau Truecaller, itu terserah kalian gitu. Kalau perusahaan ini mengerti ya, mungkin teman-teman kalian kerja di perusahaan atau kerja di kantor mengerti tentang pinjaman online, kalian enak banget ya, akan dilindungi ya sama teman-teman kalian gitu, apalagi sama atasan kalian. Kalau perusahaan yang nggak mau tahu ya, nah ini masalah nih. Ada perusahaan yang nggak ngebela, mungkin nggak tahu tentang masalah pinjaman online, mungkin efeknya banyak ya. Mungkin kalian akan kena SP lah, akan dipecat gitu kan. Intinya kalau kalian punya hutangan pinjaman online, kalau kalian sudah ketahuan, ya jujur aja lah. Kalau kalian emang sudah punya pinjaman, ceritakanlah permasalahan kalian seperti apa dan sebagainya. Kalau kalian cerita mungkin enak. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.